Arya menatap bangunan megah di hadapannya dengan jantung berdebar. Gedung studio animasi tempat ia akan bekerja ini adalah impiannya sejak kecil. Nama besar perusahaan ini telah menghasilkan banyak film animasi sukses, termasuk Little Krishna, yang telah menemani masa kecilnya. Dengan langkah mantap, ia memasuki lobi yang luas, tetapi perasaan aneh segera menyelimutinya. Udara di dalam ruangan terasa dingin, meskipun pendingin ruangan tidak terdengar menyala. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya terlihat terburu-buru, sebagian besar dengan ekspresi tegang, seperti ada sesuatu yang mereka takutkan. Setelah menyelesaikan administrasi, seorang pegawai senior mengantar Arya ke ruang produksi. Ruangan itu dipenuhi komputer canggih dan layar besar yang menampilkan berbagai sketsa karakter. Namun, yang menarik perhatiannya adalah suasana yang terasa berat. Beberapa animator tampak diam, wajah mereka kaku dan tegang, seolah mereka sedang bekerja dalam tekanan yang lebih dari sekadar tenggat waktu. "Selamat datang di tim," suara seorang wanita mengagetkan Arya. Ia menoleh dan melihat seorang gadis berkacamata dengan senyum tipis. "Aku Rina, salah satu animator senior di sini. Kau yang baru, kan?" Arya mengangguk, mencoba tersenyum, tapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang semakin menguat. Saat mereka duduk di meja kerja, Rina berbisik pelan, nyaris seperti sebuah peringatan. "Jangan kaget kalau ada sesuatu yang aneh di sini. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang berani membicarakannya." Sebelum Arya sempat bertanya lebih lanjut, seorang supervisor datang dan memberikan tugas pertamanya, menganimasikan ekspresi Krishna untuk adegan baru dalam sequel Little Krishna. Dengan semangat, Arya mulai bekerja, mencoba mengabaikan kegelisahan yang merayapi benaknya. Beberapa jam berlalu, dan Arya mulai menikmati pekerjaannya. Ia selalu mengagumi karakter Krishna, senyumnya yang damai, matanya yang penuh kebijaksanaan. Ia menggambar ekspresi Krishna dengan cermat, memastikan detailnya sempurna. Namun, ketika ia beristirahat sejenak dan kembali melihat layar, jantungnya hampir berhenti. Ekspresi Krishna yang tadi tersenyum berubah. Kini, wajahnya terlihat muram, matanya seakan penuh kesedihan, dan ada sesuatu yang menyerupai air mata di pipinya. Arya mengusap matanya, berpikir bahwa ia hanya kelelahan. Ia mencoba mengembalikan gambar ke versi sebelumnya, tetapi tidak ada jejak perubahan yang terekam dalam sistem. Dengan tangan gemetar, Arya menoleh ke arah Rina yang duduk di meja sebelahnya. "Kau melihat ini?" tanyanya dengan suara pelan. Rina menoleh ke layarnya, dan wajahnya seketika pucat. Aku juga mengalaminya kemarin," bisiknya. "Bukan hanya Krishna, kadang karakter lain juga berubah sendiri. Kami sudah melaporkan ini, tapi sistem selalu menunjukkan bahwa tidak ada yang salah." Arya merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan kesalahan teknis biasa. Saat hari mulai beranjak malam, Arya memutuskan untuk lembur, ingin memastikan bahwa perubahan aneh itu hanya kesalahan sistem. Ruangan semakin sepi, hanya terdengar suara dengungan komputer dan sesekali bunyi klik mouse dari beberapa animator yang masih bekerja. Namun, tiba-tiba, di tengah keheningan, terdengar sesuatu yang tidak seharusnya ada, suara seruling yang lembut, mengalun dengan nada pilu. Arya langsung menoleh ke sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di studio. Suara itu semakin jelas, seakan berasal dari dalam ruangan itu sendiri. Arya mencoba mencari sumbernya, tetapi yang ia temukan hanyalah layar komputernya yang tiba-tiba berubah. Kali ini, Krishna yang ada di layarnya tidak hanya terlihat muram, matanya seakan menatap lurus ke arahnya, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Udara di sekeliling Arya terasa lebih dingin, membuat napasnya berat. Lalu, tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip beberapa kali sebelum mati total. Dalam kegelapan yang mencekam, suara seruling itu masih terdengar, semakin mendalam dan menyayat hati. Arya menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di sudut ruangan, bayangan samar seorang pria berkulit kebiruan, berdiri dengan seruling di bibirnya.
Sebelum Arya sempat berteriak, bayangan itu lenyap dalam sekejap, menyisakan keheningan yang menusuk. Malam pertamanya di studio berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Arya terduduk di kursinya, napasnya memburu. Bayangan pria berkulit kebiruan yang baru saja ia lihat masih terpatri jelas dalam ingatannya. Apakah itu hanya ilusi akibat kelelahan, atau ada sesuatu yang benar-benar menghantui studio ini? Suara seruling yang sebelumnya mengalun begitu nyata kini telah lenyap, meninggalkan keheningan yang justru terasa lebih menyesakan. Dengan tangan gemetar, Arya meraih mouse dan mencoba menyalakan kembali layar komputernya. Layar menyala perlahan, menampilkan proyek animasi Krishna yang tadi ia kerjakan. Namun, yang membuatnya nyaris terjatuh dari kursi adalah perubahan pada gambar itu. Krishna di layar tidak lagi hanya terlihat muram. Mata besarnya kini tampak berkaca-kaca, dan di sudut bibirnya ada jejak samar senyuman yang terasa aneh, bukan senyum damai yang biasa ia lihat di representasi Krishna, melainkan senyum yang mengandung kesedihan mendalam. Lebih mengerikan lagi, di balik sosok Krishna, kini terdapat bayangan samar yang mirip dengan sosok yang tadi ia lihat dalam kegelapan. Arya mengedipkan matanya, berharap ini hanya efek visual yang tertinggal di retina, tetapi bayangan itu tetap ada. Lebih buruknya lagi, saat ia menggerakkan mouse, layar komputer tiba-tiba membeku. Jantung Arya berdegup kencang. Ia mencoba menekan tombol keyboard, tetapi tidak ada respons. Kemudian, perlahan, gambar Krishna mulai bergerak sendiri. Mata Krishna berkedip, dan dari bibirnya terdengar bisikan halus, nyaris tidak terdengar. Arya merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba memahami suara yang keluar dari speaker komputernya. Itu bukan suara sistem atau efek animasi, itu suara nyata, suara seorang pria yang berbicara dalam bahasa Sanskerta. Arya tidak mengerti artinya, tetapi nada suara itu terdengar seperti sebuah peringatan. Seketika, lampu di studio kembali menyala dengan sendirinya. Suara mendesing memenuhi ruangan, membuat kepala Arya terasa berputar. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat bahwa semua komputer di studio juga menyala, menampilkan gambar yang sama, wajah Krishna yang muram dengan bayangan misterius di belakangnya. Suasana semakin mencekam ketika layar monitor-monitor itu mulai berkedip cepat, seperti terkena gangguan listrik. Arya meraih ponselnya dan dengan tangan gemetar, ia menghubungi Rina. "Rina, kau masih di studio?" tanyanya dengan suara bergetar. "Arya, aku sudah di rumah. Kenapa suaramu terdengar aneh?" jawab Rina di ujung telepon. "Ada sesuatu di sini. Komputerku, animasi Krishna berubah sendiri. Aku mendengar suara yang bukan dari sistem." Hening sejenak di seberang. Lalu, dengan nada suara yang lebih pelan, Rina berkata, "Keluar dari sana sekarang. Aku akan menjelaskan besok. Jangan tinggal lebih lama, Arya." Tanpa berpikir dua kali, Arya langsung menyimpan pekerjaannya dan mematikan komputernya, lalu berlari keluar dari studio dengan napas tersengal. Saat ia melangkah keluar gedung, perasaan gelisah masih menghantui dirinya. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, sebuah bisikan terakhir terdengar dari dalam studionya, suara lembut yang seolah berasal dari dimensi lain. "Jangan abaikan peringatan ini." Arya merinding. Ia tahu, sekarang, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di studio ini. Dan entah ia siap atau tidak, ia telah menjadi bagian dari misteri yang mulai terungkap. Keesokan paginya, Arya tiba di studio lebih awal dari biasanya. Ia masih dihantui oleh kejadian semalam, suara seruling, gambar yang berubah sendiri, dan bayangan misterius di layar. Bahkan setelah pulang ke apartemennya, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya dipenuhi oleh suara lirih yang ia dengar sebelum meninggalkan studio, "Jangan abaikan peringatan ini." Kini, dengan langkah ragu, ia kembali memasuki ruangan tempat semua itu terjadi. Semua tampak normal, seolah kejadian semalam hanyalah ilusi. Namun, saat ia menyalakan komputernya, bulu kuduknya kembali meremang.
File animasi yang ia simpan semalam seharusnya berisi adegan Krishna tersenyum, tetapi kini ekspresinya tetap muram, persis seperti yang ia lihat sebelum pergi. "Arya," suara Rina mengejutkannya. Gadis itu berdiri di samping meja dengan wajah tegang. "Kau baik-baik saja?" Suaramu semalam terdengar panik. Arya menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi ada sesuatu yang tidak beres di sini, Rina." Animasi Krishna berubah sendiri. "Aku juga mendengar suara yang bukan berasal dari sistem." Rina menarik napas panjang sebelum duduk di sebelah Arya. "Aku harus memberitahumu sesuatu," katanya dengan suara pelan. "Beberapa animator sebelum kita juga mengalami hal yang sama. Bukan hanya Krishna yang berubah, tetapi terkadang elemen lain dalam animasi juga bergerak sendiri. Lalu ada suara-suara aneh, seperti seruling atau bisikan." Arya semakin merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. "Lalu, ada yang tahu kenapa semua ini terjadi?" tanyanya dengan hati-hati. Rina menggigit bibirnya ragu-ragu sebelum akhirnya mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah artikel lama yang menampilkan gambar sebuah artefak kuno, seruling kecil yang terbuat dari logam keemasan, dengan ukiran rumit di sepanjang permukaannya. "Ini adalah Flute of the Divine," katanya. "Menurut legenda, ini adalah seruling Krishna yang memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia para dewa. Banyak cerita mengatakan bahwa seruling ini tidak boleh dimainkan sembarangan, karena bisa membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak tersentuh oleh manusia." Arya menatap gambar itu dengan perasaan tidak enak. "Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan studio ini?" Rina menutup ponselnya dan menatap Arya dengan serius. "Beberapa tahun lalu, sebelum kita mulai mengerjakan sequel Little Krishna, seseorang di studio ini mendapatkan replika seruling ini dari seorang kolektor antik. Tapi yang aneh, sejak seruling itu tiba di sini, banyak kejadian aneh mulai terjadi. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin kisah Krishna diceritakan dengan cara yang salah. Beberapa animator bahkan berhenti karena merasa ada yang mengawasi mereka setiap malam." Arya merasakan keringat dingin di tengkuknya. Kini semua mulai masuk akal, gambar yang berubah sendiri, suara seruling yang ia dengar, dan sosok bayangan yang muncul di studio. "Jadi kau pikir, sesuatu telah terbangun karena artefak itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Rina tidak langsung menjawab, ia hanya menatap layar komputer Arya, di mana wajah Krishna yang muram masih terpampang jelas. "Aku tidak tahu pasti," bisiknya, "tapi aku yakin kita belum melihat yang terburuk dari semua ini." Arya merasakan kegelisahan yang semakin menggerogoti pikirannya. Kisah tentang Flute of the Divine yang diceritakan Rina terdengar terlalu luar biasa untuk dipercayai, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kejadian aneh terus terjadi di studio ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, efek dari kelelahan atau imajinasi yang terlalu liar. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin ia merasa ada sesuatu yang memang tidak beres di tempat ini. Siang itu, Arya dan Rina memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Mereka tahu bahwa satu-satunya orang yang mungkin memiliki jawaban adalah Pak Gopal, karyawan tertua di studio yang telah bekerja di sini sejak awal berdirinya. Mereka menemukannya di ruang arsip, seorang pria tua dengan wajah lelah, tengah menyusun beberapa dokumen lama. Saat mereka menyebut nama Flute of the Divine, ekspresi Pak Gopal langsung berubah. Matanya menyipit tajam, dan ia terlihat seperti seseorang yang telah menyembunyikan rahasia besar selama bertahun-tahun. "Kalian mendengar tentang itu dari mana?" tanyanya dengan suara serak. Rina dan Arya saling berpandangan sebelum akhirnya Arya menjawab, "Kami mengalami sesuatu yang aneh di ruang produksi." Gambar berubah sendiri, suara seruling terdengar di tengah malam, dan kami menemukan cerita tentang seruling itu. Kami ingin tahu apakah ada hubungannya dengan studio ini. Pak Gopal menghela napas panjang, lalu melihat ke sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang mendengarkan percakapan mereka. Ia lalu mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya ke dalam ruangan kecil di sudut arsip.
Begitu pintu tertutup, ia mulai berbicara dengan suara pelan namun penuh tekanan. Beberapa tahun lalu, studio ini mendapatkan seruling kuno dari seorang kolektor yang mengaku bahwa itu hanya replika. Tapi saat seruling itu tiba, sesuatu mulai berubah. Animator yang mengerjakan proyek Little Krishna mulai melihat hal-hal aneh di layar mereka. Wajah Krishna berubah, latar belakang bergerak sendiri, dan yang paling menakutkan, banyak dari mereka yang mendengar suara Krishna berbicara dalam bahasa Sanskerta. Arya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Lalu, apa yang terjadi dengan seruling itu sekarang? Tanyanya dengan hati-hati. Pak Gopal menatap mereka lama sebelum akhirnya berkata, seruling itu disimpan di ruang arsip ini, atau setidaknya, dulu pernah. Tapi beberapa bulan lalu, benda itu menghilang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya, dan sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Hati Arya berdegup kencang. Jika seruling itu benar-benar hilang, maka ada seseorang di studio ini yang menyimpannya dengan sengaja. Pertanyaannya adalah, siapa? Dan apa yang mereka coba lakukan? Mata Arya dan Rina membelalak mendengar pernyataan Pak Gopal. Seruling itu hilang. Ini bukan kebetulan. Semakin banyak pertanyaan berkecamuk di benak Arya. Jika seruling itu memang memiliki kekuatan mistis, siapa yang cukup nekat untuk mengambilnya? Dan yang lebih mengerikan, untuk tujuan apa? Kapan tepatnya seruling itu menghilang? Tanya Arya, mencoba menahan rasa takutnya. Pak Gopal mengusap wajahnya, tampak lelah. Sekitar 3 bulan lalu, tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang masuk ke ruang arsip. Kami hanya menyadari bahwa benda itu hilang saat seorang petinggi studio ingin memastikan keberadaannya. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Arya dan Rina saling berpandangan. 3 bulan lalu adalah waktu yang hampir bersamaan ketika mereka mulai mengerjakan proyek sequel Little Krishna. Apakah ini kebetulan? Atau ada seseorang yang sengaja membangkitkan sesuatu? Apa ada seseorang di studio ini yang mungkin tertarik dengan seruling itu? Rina akhirnya bertanya. Pak Gopal terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Pak Aditya, katanya dengan suara berat. Dia adalah salah satu eksekutif yang bertanggung jawab atas proyek ini. Dulu dia tidak terlalu peduli dengan mitos-mitos, tapi sejak seruling itu tiba di studio, dia berubah. Dia sering menghabiskan waktu sendirian di ruang arsip, dan kadang-kadang aku mendengar dia berbicara sendiri, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Jantung Arya berdegup lebih kencang. Jika benar Pak Aditya yang mengambil seruling itu, apa yang sedang ia coba lakukan? Tanpa membuang waktu, Arya dan Rina keluar dari ruang arsip, tekad mereka semakin kuat. Mereka harus menemukan seruling itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, saat mereka melangkah keluar dari ruangan, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekeliling mereka terasa lebih berat, lebih dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara seruling. Lembut, menusuk, dan memilukan. Namun kali ini, suara itu tidak hanya berasal dari kejauhan. Itu datang dari dalam studio. Arya dan Rina saling menatap dengan wajah pucat. Mereka tahu, sesuatu telah terbangun. Dan mereka mungkin sudah terlambat untuk menghentikannya. Suara seruling itu menggema di sepanjang koridor studio, mengalun dengan nada pilu yang menusuk hingga ke tulang. Arya dan Rina berdiri membeku, merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin. Ini bukan ilusi, suara itu nyata, datang dari suatu tempat di dalam studio. Dengan napas tertahan, mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya melangkah dengan hati-hati, mengikuti arah melodi yang mengundang sekaligus mengancam. Langkah mereka membawa mereka ke lorong menuju ruang eksekutif. Semakin dekat mereka mendekati ruangan Pak Aditya, semakin jelas suara seruling itu terdengar. Arya merasakan detak jantungnya semakin cepat.
Ini bukan lagi sekadar misteri tentang animasi yang berubah sendiri atau gambar Krishna yang muram. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Saat mereka sampai di depan pintu kantor Pak Aditya, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya, mereka bisa melihat Pak Aditya duduk membelakangi mereka, diam seperti patung. Di mejanya, tampak sebuah benda kecil berkilauan di bawah cahaya lampu, seruling emas dengan ukiran rumit, persis seperti yang ada dalam legenda. Namun yang lebih mengejutkan, Arya melihat tangan Pak Aditya gemetar, seolah sedang menahan sesuatu yang tak terlihat. Dengan hati-hati, Rina mendorong pintu agar terbuka lebih lebar. "Pak Aditya," panggilnya dengan suara pelan. Pria itu tidak menjawab, tubuhnya tetap kaku. Namun suara seruling itu masih terdengar, meskipun tidak ada yang sedang meniupnya. Arya merasakan ketakutan yang begitu nyata merayapi tubuhnya. Dengan langkah gemetar, ia mendekati meja Pak Aditya. Ketika ia berada cukup dekat, ia melihat wajah pria itu, pucat, mata membelalak kosong, bibirnya bergerak-gerak, seperti sedang menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip-kedip, dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Pak Aditya mendadak menoleh ke arah mereka dengan gerakan kaku, dan saat itulah Arya dan Rina melihat sesuatu yang membuat mereka nyaris berteriak. Matanya tidak lagi seperti mata manusia. Kedua bola matanya hitam pekat, seolah dipenuhi kegelapan tak berujung. Dewanya marah. Suara Pak Aditya terdengar serak dan bergetar, seperti bukan berasal dari dirinya sendiri. "Kita telah mengganggu keseimbangan." Tiba-tiba, seruling di meja bergetar, dan tanpa ada yang menyentuhnya, benda itu melayang perlahan ke udara. Suara seruling yang tadinya halus kini berubah menjadi nada memilukan yang penuh kepedihan, seolah berasal dari jiwa yang tersiksa. Seluruh ruangan terasa berputar, dan dalam sekejap, bayangan hitam mulai merayap dari sudut ruangan, membentuk sosok samar yang perlahan mengambil bentuk sosok pria berkulit kebiruan dengan mata yang penuh kesedihan. Arya dan Rina hanya bisa menatap dengan napas terengah-engah. Mereka kini berhadapan langsung dengan sesuatu yang seharusnya tidak berada di dunia ini. Dan mereka tahu, mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam misteri yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Bayangan hitam yang menyelimuti ruangan semakin menebal, dan sosok berkulit kebiruan itu mulai terlihat lebih jelas. Ia bukan sekadar ilusi atau proyeksi digital, ia nyata. Wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam, namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan, amarah yang seolah ditahan selama berabad-abad. Suara seruling masih menggema di udara, semakin intens, menciptakan getaran yang menusuk hingga ke tulang. Arya dan Rina berdiri membeku, sementara Pak Aditya mulai gemetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara serak tak beraturan. Perlahan, sosok Krishna yang muncul dari bayangan itu mengangkat satu tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Pak Aditya terangkat ke udara tanpa ada yang menyentuhnya. Mata hitam pekatnya melebar ketakutan, sementara udara di ruangan semakin berat, seperti ada kekuatan yang menekan mereka semua. "Kalian telah melanggar keseimbangan." Suara Krishna terdengar bergema, bukan sekadar berasal dari satu titik, tetapi dari seluruh ruangan. Suaranya dalam, penuh keagungan, namun juga mengandung kesedihan yang menusuk. Seruling ini bukan untuk dimainkan oleh manusia biasa. Siapapun yang menyentuhnya tanpa izin, akan membawa kehancuran bagi dunia ini. Pak Aditya mengerang, tubuhnya melayang semakin tinggi. Rina berteriak, "Tolong lepaskan dia. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Krishna menoleh ke arah mereka dengan tatapan yang membuat nyali mereka ciut. "Ketidaktahuan bukanlah pembenaran. Aku telah dipanggil kembali ke dunia ini karena kalian mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi." Matanya menatap tajam ke arah seruling yang masih melayang di udara. Seruling ini adalah penghubung antara dunia manusia dan para dewa. Dengan memainkannya tanpa izin,
kalian telah membangkitkan energi yang tidak seharusnya tersentuh. Arya merasa tubuhnya lemas. Semua ini bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar kesalahan teknis dalam animasi mereka. Studio ini, proyek mereka, dan hilangnya seruling itu, semuanya terhubung dalam sebuah peristiwa yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Ia menatap Krishna dengan penuh keberanian, meskipun tubuhnya bergetar. Kalau begitu, bagaimana kami bisa memperbaiki kesalahan ini? Sosok Krishna menatapnya lama, lalu menurunkan tangannya perlahan. Tubuh Pak Aditya jatuh ke lantai dengan keras, mengerang kesakitan, namun masih bernapas. Suara seruling tiba-tiba berhenti, dan ruangan dipenuhi keheningan yang begitu mencekam. Krishna menatap Arya dalam-dalam, seolah menilai apakah ia cukup layak untuk mengetahui jawabannya. Seruling ini harus dikembalikan ke tempat asalnya, katanya akhirnya. Dan seseorang harus membayar harga atas apa yang telah terjadi. Jantung Arya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Krishna dengan harga. Tapi satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Dan mereka harus menemukan cara untuk mengembalikan seruling itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan setelah Krishna mengucapkan kata-kata terakhirnya. Arya merasakan tenggorokannya mengering. Harga? Tanyanya dengan suara bergetar. Apa maksudmu? Apa yang harus kami lakukan? Mata Krishna menatapnya dalam, seakan menembus jiwanya. Keseimbangan telah terganggu, dan hanya ada satu cara untuk memulihkannya. Seruling ini harus dikembalikan ke tempat asalnya di Vrindavan, tanah suci tempat aku pernah hidup sebagai manusia. Namun, seseorang harus mengorbankan dirinya untuk memastikan bahwa gerbang antara dunia ini dan dunia para dewa tertutup selamanya. Kata-kata itu menghantam Arya dan Rina seperti petir. Mereka saling berpandangan, mencoba mencerna arti sebenarnya dari pengorbanan yang disebutkan Krishna. Apakah itu berarti seseorang harus mati? Atau ada harga lain yang harus dibayar? Pak Aditya, yang masih terbaring lemah di lantai, tiba-tiba tertawa kecil, tawa putus asa dan penuh penyesalan. Jadi, semua ini salahku, katanya dengan suara serak. Ia menatap Krishna dengan mata penuh kesedihan. Aku yang mengambil seruling itu. Aku yang membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Jika seseorang harus membayar harga, maka biarkan itu aku. Arya dan Rina terkejut. Tidak, seru Rina, berusaha menghentikannya. Masih ada cara lain. Kita bisa mencari solusi tanpa harus mengorbankan siapapun. Namun Krishna menggeleng. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Jika tidak ada yang membayar harga ini, maka dunia kalian akan berada dalam kekacauan. Kekuatan yang telah dibangunkan akan terus merajalela, menghancurkan batas antara dunia manusia dan dunia para dewa. Pak Aditya tersenyum pahit, lalu dengan langkah terlatih-tatih, ia mengambil seruling yang masih melayang di udara. Saat tangannya menyentuhnya, tubuhnya mulai berpendar dalam cahaya keemasan, perlahan-lahan memudar seperti pasir yang tertiup angin. Aku telah hidup dengan kesalahan ini, dan aku akan mati untuk menebusnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap sepenuhnya, meninggalkan hanya seruling yang kini jatuh ke lantai dengan dentingan pelan. Cahaya dalam ruangan meredup, dan udara yang sebelumnya begitu berat perlahan kembali normal. Krishna menatap Arya dan Rina untuk terakhir kalinya. Keseimbangan telah dipulihkan. Seruling ini kini aman. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Sosoknya pun mulai menghilang, menyatu dengan bayangan, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah dua orang yang masih berdiri di ruangan itu, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Arya mengambil seruling yang kini terasa dingin di tangannya. Ia dan Rina tahu, perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih harus mengembalikan benda ini ke Vrindavan, ke tempat asalnya. Namun, satu hal yang pasti, misteri di balik Little Krishna kini telah terungkap, dan mereka tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi.